Alkitab tidak layak diberikan kepada anak karena Alkitab itu mengajarkan hubungan tak bermoral, bahkan tidak baik dicontoh oleh anak. Benarkah demikian? Salam, jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Dan untuk perkembangan channel ini, jangan lupa tekan subscribe, komen, like, dan share sebanyak-banyaknya kepada orang-orang terdekat Anda. Terlebih dahulu kita menyaksikan potongan video berikut ini. Alasan kenapa Anda mungkin harus mualaf alias masuk Islam part 2. Ajaran selain Islam tidak pantas diajarkan ke anak yang belum dewasa. Di Alkitab mengajarkan hubungan terlarang dan contoh yang tidak bermoral. Contohnya Kejadian 38 ayat 9. Itu sangat tidak logis, tidak mungkin itu dari Tuhan. Ungkapan yang mengatakan bahwa Alkitab itu tidak layak diberikan kepada anak karena mengajarkan hubungan yang tidak baik dan tidak bermoral adalah sesuatu yang tidak berdasar. Mengapa Anda bisa mengatakan bahwa Alkitab itu tidak layak diberikan kepada anak? Saya perlu beritahu kepada Anda bahwa sejak anak-anak kami itu dari kecil, bahkan dari belum bisa membaca sampai tua, itu sudah pegang Alkitab. Dan tidak pernah mereka membaca itu salah menafsir tentang apa yang mereka baca tentang Alkitab. Dan tidak ada hasil data atau survei yang membuktikan bahwa anak itu menjadi rusak masa depannya karena membaca Alkitab. Di mana itu? Karena apa? Orang membaca Alkitab, itu adalah dia makin mengenal Allah. Orang banyak membaca Alkitab, dia semakin tahu mana yang boleh dan mana yang tidak. Saya mau bertanya kepada Anda, apakah ada pernah penjahat atau kasus moral yang kemudian ketika ditanya, apa yang membuat Anda melakukan perbuatan tidak bermoral ini? Pernahkah dia berkata, karena saya membaca Alkitab, sehingga saya termotivasi melakukan tindakan bejat atau tidak bermoral? Kan tidak ada. Artinya, omongan Anda itu adalah sesuatu yang tidak berdasar sama sekali. Anda boleh tanyalah kepada anak-anak kami orang Kristen. Jangan Anda menyimpulkan sendiri tapi Anda tidak melakukan penelitian atau fakta di lapangan. Lalu kemudian yang menjadi keberatan Anda, tadi Anda mengutip Kejadian 38 ayat 9. Saya mau baca supaya jelas. Begini, Kejadian 38 ayat 9. Tetapi Onan tahu bahwa tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang empunya keturunannya nanti. Sebab setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang, supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Di situ hanya ada kata, sebab setiap kali ia menghampiri istri kakaknya, ia membiarkan maninya terbuang. Apakah kemudian itu membuat orang lain kemudian atau anak-anak kemudian menjadi tidak bermoral? Kan tidak. Ada yang lebih parah dari situ. Misalnya menggunakan game, memakai HP Android, menggunakan banyak internet dan lain sebagainya. Itu yang merusak. Kalau nggak terkontrol, itu pun kalau tidak terkontrol. Artinya segala sesuatu itu bisa baik, segala sesuatu itu bisa buruk. Tergantung dari niat Anda mau memakai itu untuk yang baik atau yang buruk. Tapi kan sesuatu yang sangat buruk sekali kalau sampai Anda mengatakan bahwa anak itu bisa rusak karena membaca Alkitab, karena mengajarkan yang tidak bermoral. Ini yang rusak siapa?
mungkin Anda perlu belajar lagi untuk melihat segala sesuatu itu lebih netral. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.